Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok Hanabi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang game stick. Jadi apa itu game stick dan juga pengertiannya. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasya Zamak Saro Iskandaru dan dengan NIM 187241019. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, saya di Maulidan dengan NIM 187241006. Perkenalkan, nama saya Bima Akbariskullah dengan NIM 187241077. Oke, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu game stick. Jadi game stick itu adalah simpelnya permainan di mana sticknya itu disediakan di antara 10 sampai 30 dan salah satu pemain itu hanya boleh mengambil stick minimum satu dan maksimumnya tiga. Dan jika ada pemain yang paling terakhir untuk mengambil stick terakhir itu adalah pemain yang dinyatakan kalah. Next. Di sini saya akan menjelaskan apa itu game stick dan juga bagaimana sebuah player itu bisa menang atau kalah. Dan di sini saya ditemani oleh dua teman saya yaitu Hanabi singkatannya yaitu Hasya, Dana dan Bima dan salah satunya yaitu sebuah komputer. Next. Baik, di sini ada saya setelah saya menemukan beberapa pola-pola anomali. Ya, jadi saat Hanabi, Hasyadana, dan Bina itu berdiskusi, mereka mengakselerasikan ketiga otak mereka terkait game stick. Dan ada sebuah keganjilan atau anomali terhadap angka-angka tertentu. Dan keganjilan ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Namun intinya adalah jika angka-angka ini didapat oleh user dan dalam asumsi bahwa komputer dan user menggunakan 100% otak mereka, maka dapat dipastikan bahwa user akan kalah meskipun memilih angka berbeda. Mari kita bahas. Oke, di sini saya mengambil 5 kemungkinan, di mana yang pertama itu ada total stick satu, yang kedua ada 2 total stick, yang ketiga ada 3 total stick, dan keempat ada total 4 stick, dan yang kelima yaitu 5 total stick. Di mana jika hanya ada 1 total stick, maka langsung saja si komputer langsung kalah gitu. Nah, tapi jika ada 2 total stick, maka si komputer bisa menang karena komputer hanya mengambil 1 stick dan 1 sticknya dimenangkan sama si Hanabi. Jadi Hanabinya kalah. Dan jika ada 3 total stick, maka yang menang yaitu lagi-lagi si komputer karena 3 sticknya tadi 2 sticknya diambil oleh komputer dan 1 sticknya diambil oleh si Hanabi. Jadi Hanabinya kalah. Dan jika ada total 4 stick, si 3 sticknya yang pertama diambil oleh komputer dan yang paling terakhir diambil oleh si Hanabi. Jadi bisa dipastikan Hanabinya kalah. Nah, di sini berarti jika stick jika total sticknya tuh 2, 3, atau 4, maka pemain pertama itu bisa dipastikan menang. Tapi jika kemungkinannya itu total sticknya 5, jika komputernya mengambil stick satu dan Hanabinya mengambil 3 stick, maka komputernya menyisakan tinggal maka komputernya menyisakan tinggal stick. Dan di sini si komputer akan kalah. Dan juga jika si komputernya dan juga jika komputernya mengambil 2 stick, maka si Hanabinya akan mengambil 2 stick dan komputer akan mengambil 1 stick dan seterusnya. Dan dapat disimpulkan bahwa jika total sticknya itu 5, maka permainan pertama akan dikalahkan oleh si komputer. Gitu. Next-nya. Nah, di sini kita menemukan pola-pola anomali, di mana jika kita telah menemukan bahwa pola-pola anomali pertama yang kita temukan adalah angka 5, yang di mana jika user mendapatkan angka 5 tersebut sudah bisa dipastikan kalah 100%. Namun, mari kita perhatikan pola-pola anomali selanjutnya yang membawa user ke dalam jurang kekalahan semakin dalam. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini ada kemungkinan yang lebih jauh. Jadi misal contohnya, kita ada total stick-nya itu 6. Terus komputer menginputkan angka 1. Dan sisa stick-nya tinggal 5. Terus Hanabi menginputkan angka 3.
dan komputer menginputkan angka 1, maka Hanabi yang kalah. Begitu juga di total stick 7 dan 8. Jika sisa 5, dan Hanabi memulai, Hanabi akan mengalami kekalahan. Terus di total stick yang ke-9, misal komputer menginputkan angka 1, maka sticknya kan sisa 8. Lanjut, Hanabi akan menginputkan angka 3, maka sisanya 5. Dan ini bisa kita lihat polanya bahwa jika Hanabi mensisakan 5, maka kemungkinan yang terjadi adalah kekalahan dari komputer itu sendiri. Lanjut, di sini kita bisa simpulkan bahwa saat kita mendapatkan batang yang berjumlah 5, bisa dipastikan bahwa kita itu langsung kalah. Dan juga kita mendapatkan angka 9, di mana akan membawa kita dalam malapetaka yang menuju angka 5. Dan setelah kami melakukan riset lebih lanjut, bahwa kelipatan 4 setelah angka 5 akan menuju ke malapetaka tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari angka-angka sebelumnya, kita mendapati bahwa terdapat banyak sekali angka anomali seperti 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, dan 41. Lalu kita akan membahas kode pemrograman Java dari game ini. Pertama ada package GameStick. Ini untuk mendefinisikan bahwa file Java ini termasuk dalam package atau paket bernama GameStick. Hal ini bertujuan untuk mengelompokkan kelas-kelas Java agar lebih terorganisir. Lalu yang kedua ada import java.util.scanner. Ini bertujuan untuk mengimpor kelas scanner dari library java.util yang bertujuan untuk memungkinkan input dari pengguna seperti halnya membaca angka dari keyboard. Lalu ada import java.util.random. Ini akan mengimpor kelas random dari library java.util yang bertujuan untuk menghasilkan angka acak. Oke, di kode selanjutnya ada system out.println. Ini game batang komputer strategi pintar. Ini untuk menampilkan teks ke layar sebagai judul atau pembuka game. Lalu ini kita buat komen membuat angka acak antara 10 sampai dengan 30. Integral batang sama dengan acak.next.integral 21 plus 10. Ini akan menghasilkan angka acak antara 10 sampai 30, dan untuk kode ini sendiri akan menghasilkan angka antara 0 sampai 20. Lalu ditambah 10 dan hasil akhirnya antara 10 sampai 30. Lalu system.out.println jumlah batang awal acak ini plus batangnya sendiri akan menampilkan jumlah batang yang dihasilkan secara acak. Lalu penjelasan kode berikutnya, komennya berbunyi memilih siapa yang memainkan duluan. Jika angkanya anomali, maka player yang akan disuruh untuk main duluan. Namun jika angkanya bagus, maka komputer akan memainkannya duluan. Dan boolean giliran user ini untuk mendeklarasikan variabel tipe boolean, yaitu true atau false. Dan true sendiri ini untuk user yang akan main duluan, dan false untuk komputer yang main duluan. Angka anomali ini yang akan menguntungkan pemain jika komputer main lebih dulu. Dan jika jumlah batang awal memenuhi kondisi batang modulo 4 sama dengan 1, komputer akan menyuruh user main dulu karena posisi awal buruk untuk komputer. Untuk kode selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan kode selanjutnya, yakni langsung masuk ke pergantian pemilihan player saat bermain game stick. Di sini ada suatu kondisi while, jika batang lebih dari satu, jika hal tersebut benar, maka dia akan langsung memproses hal selanjutnya. Namun jika hal tersebut tidak memenuhi, dia akan langsung turun ke bawah. Kemudian untuk menampilkan sisa batang, kita bisa menggunakan sistem out println batang tersisa plus batang. Kemudian integer ambil. Nah, di sini digunakan untuk mendeklarasikan integer ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang dimana variabel ambil ini digunakan untuk menyimpan jumlah stick yang diambil pada giliran saat itu. Kemudian user main dengan ketentuan mengambil stick di antara 1 sampai 3 dan tidak boleh lebih dari jumlah stick. Nah, di sini kita memakai conditional lagi if giliran user ini untuk mengecek apakah saat ini sudah giliran user atau belum. Kemudian menggunakan looping do untuk
menjalankan program di bawah yang akan dicek dengan looping while selanjutnya. Kemudian menggunakan untuk menampilkan giliran Anda, masukkan angka 1 sampai 3 menggunakan system.out.print. Nah, ini untuk menampilkan kalimat giliran Anda memasukkan angka 1 sampai 3 itu tadi. Kemudian untuk membaca inputan dari user dan menyimpannya dalam variabel ambil, kita menggunakan ambil sama dengan input.nextInteger. Boleh di next. Selanjutnya, setelah user mengambil stick dengan kode ini digunakan untuk giliran komputer untuk mengambil stick dengan kode menggunakan giliran user sama dengan false. Kemudian ada kondisi while lagi. Kondisi ini akan menjelaskan while ini akan terus berulang saat angka yang di variabel ambil itu kurang dari 1, lebih dari 3, dan lebih dari variabel batang yang random dimasukkan tadi. Contoh, misal ketika kita memasukkan angka 2, nah angka 2 kan tidak termasuk dalam kondisional pada loopingan while, maka angka 2 itu langsung dianggap false. Kemudian untuk mengurangi jumlah stick sejumlah yang baru yang diambil oleh user menggunakan batang dikurangi variabel ambil ini tadi. Boleh next. Kemudian komputer akan mengambil batang dengan paling optimal, yaitu dengan modulus 4, dan jika di posisi kalah, komputer akan menggunakan main aman. Di sini ada kondisi else, di mana kondisi ini akan berlaku ketika tidak memasuki syarat pada looping while yang di atas tadi. Nah, kemudian di sini komputer juga memiliki strategi untuk menang, yakni menggunakan ambil sama dengan batang dikurangi 1, kemudian di modulo 4, yang dimana, maaf, lanjut aja. Di sini kemudian ada kondisi if, yakni saat variabel ambil bernilai 0 dan lebih dari 3, maka komputer akan mengeluarkan nilai dengan maksimal 3 atau nilai batang dikurangi 1. Dengan di sini maksimalnya 3, kemudian atau nilai batangnya dikurangi 1. Lanjut ke bawahnya, yakni untuk menampilkan, belum, back sebentar. Nah, untuk menampilkan jumlah stick yang diambil oleh komputer dengan mengeluarkan kalimat tersebut dan memanggil variabel yang terakhir, kita menggunakan system.out.println seperti pada gambar. Kemudian untuk mengatur giliran selanjutnya, menggunakan giliran user sama dengan true. Setelah itu, mengurangi jumlah stick dengan batang dikurangi ambil itu tadi. Boleh di next. Di sini output dari pemenang dan kalah dalam heuristik. Nah, output yang pertama adalah untuk menampilkan kalimat jika batang hanya tersisa 1. Jika batang hanya tersisa 1, kita menggunakan outputan system.out.println batang tersisa 1. Kemudian dicek dulu apakah user mendapatkan giliran terakhir saat itu. Nah, jika iya, maka user tersebut kalah. Kita bisa mengeceknya menggunakan kondisional seperti pada gambar. Kemudian kita langsung menampilkan kalimat bahwa user kalah dengan menggunakan system.out.println komputer menang dan Anda kalah, kemudian menampilkan saat user menang jika kondisi ini salah. Boleh di next. Mungkin sebelum itu kita akan menjelaskan bagaimana kode ini bekerja ya teman-teman. Oke, ini kita akan masuk ke NetBeans terlebih dahulu. Untuk Bima ini saya kan akan sebentar. Oke, boleh siapa saja, nggak hanya Bima. Ini akan saya run. Kelihatan kan NetBeans-nya? Ya, kelihatan. Ini menunjukkan bahwa komputer memulai duluan karena jumlah batang awalnya kita kan acak, ada 22. Komputer mengambil 1 ini, kita mau mengambil angka berapa? Ya, boleh. 2. Dua. Terus ini menunjukkan batang tersisa 19, lalu komputer mengambil 2 dan batang tersisa 17. Kita mengambil berapa teman-teman? 3 boleh. 3. Oke. Lalu batang tersisa 13, batang tersisa 14, namun komputer melanjutkan untuk mengambil 1 dan batang tersisa 13. Kita mengambil angka berapa lagi? 3 boleh. 3 lagi.
Batang menunjukkan tersisa 10 dan komputer mengambil satu, maka sisanya ada 9. Kita ambil berapa? Ambil satu. Oke, kita ambil satu, batang tersisa 8. Komputer mengambil 3, batangnya tersisa 5. Giliran kita sudah masuk ke jebakan ya ini teman-teman. Karena kita ada di angka 5. Kita mau ambil berapa? 3 langsung. Dan komputer mengambil angka 1 karena batang tersisa 2. Dan batang tersisa 1 ini milik kita, jadi komputer menang. Maka usernya kalah. Oke teman-teman, kita akan lanjut di materi terakhir tadi. Mungkin akan dilanjutkan Bima. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi atau penjelasan kali ini, nah di GameStick ini itu merupakan game strategi sederhana yang berbasis Java, nah di mana dua pemain, yakni user dan komputer, secara bergiliran mengambil 1 sampai maksimal 3 batang dari total batang yang tersedia. Nah, pemain yang mengambil batang terakhir atau tersisa 1, dia akan kalah. Nah, dalam implementasi ini, komputer menggunakan strategi optimal berdasarkan prinsip matematika permainan, yakni modulo 4, sehingga ia hampir selalu menang kecuali jika berada posisi yang tidak menguntungkan dari awal. Nah, strategi ini juga bekerja dengan menyisakan jumlah batang yang merupakan kelipatan 4+1 seperti 5, 9, 13, dan seterusnya untuk lawan. Untuk lawan memaksanya berada di posisi sulit. Baik, sekian dari presentasi GameStick kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.